Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Afni Aulia dengan NIM 2020502077 dari kelas BPIC atau 252C. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang psikoterapi dengan dosen pengampu Dr. Hendra Wijaya SAG MPDI. Pada pembahasan kita kali ini yaitu mengenai teori analisis transaksional. Ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu konsep dasar terapi analisis transaksional mengenai perilaku. Yang kedua, unsur-unsur terapi, yaitu munculnya gangguan, tujuan terapi, serta peran terapi. Dan yang ketiga yaitu teknik dan prosedur terapi. Langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu konsep dasar terapi analisis transaksional mengenai perilaku. Teori analisis transaksional memiliki asumsi dasar bahwa perilaku komunikasi seseorang dipengaruhi oleh ego state yang dipilihnya. Teori ini memfokuskan pada pengambilan keputusan di awal yang dilakukan oleh klien dan menekankan pada kapasitas konseli untuk membuat keputusan baru. Menekankan pada aspek kognitif, rasional dan tingkah laku dari kepribadian dan berorientasi pada meningkatnya kesadaran sehingga konseli dapat membuat keputusan baru dan mengganti arah hidupnya. Yang kedua yaitu unsur-unsur terapi, terdiri dari 1. Munculnya gangguan. Meskipun percaya manusia memiliki kesanggupan untuk memilih, Berne merasa bahwa hanya sedikit orang yang sampai pada kesadaran akan perlunya menjadi otonom. Manusia dilahirkan bebas, tetapi sesuatu hal yang paling penting yang dipelajari adalah berbuat sebagaimana diperintahkan, dan dia menghabiskan sisi hidupnya dengan berbuat seperti itu. Jadi, penghambaan diri yang pertama dijalani adalah penghambaan pada orang tua. Dia menuruti perintah-perintah orang tua untuk selamanya, hanya dalam beberapa keadaan saja memperoleh hak untuk memilih cara-cara sendiri dan menghibur diri dengan suatu ilusi tentang otonomi. Kedua yaitu tujuan terapi. Tujuan terapi di sini yaitu antara lain yaitu membantu klien dalam membuat keputusan-keputusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Inti terapi ini adalah menggantikan gaya hidup yang ditandai oleh permainan manipulatif dan oleh skenario-skenario hidup yang mengalahkan diri dengan gaya hidup otonom yang ditandai oleh kesadaran, spontanitas, dan keakraban. Terapi ini dapat digunakan dalam terapi individual, tetapi lebih cocok untuk digunakan dalam terapi kelompok. 3 yaitu peran terapi. Peran terapi di sini yaitu memberikan perhatian pada masalah-masalah didaktik dan emosional. Terapis membantu klien menemukan kejadian di masa lampau yang merugikan sehingga klien membuat keputusan dini tertentu, membuat rencana dan mengembangkan strategi untuk menghadapi orang lain. Materi yang terakhir yaitu teknik dan prosedur terapi. Teknik dan prosedur terapi di sini terdapat 6. Yang pertama yaitu analisis struktural. Para klien akan belajar bagaimana mengenali ketiga perwakilan egonya. Ini dapat membantu klien untuk mengubah pola-pola yang dirasakan, dapat menghambat dan membantu konseli untuk menemukan perwakilan ego yang dianggap sebagai landasan tingkah lakunya sehingga dapat melihat pilihan-pilihan. Kedua yaitu metode-metode didaktik. Pada metode ini menekankan pada domain kognitif. Prosedur belajar mengajar menjadi prosedur dasar dalam terapi ini. Yang ketiga yaitu analisis transaksional. Penjabaran dari yang dilakukan orang-orang terhadap satu sama lain. Sesuatu yang terjadi di antara orang-orang melibatkan suatu transaksi di antara perwakilan ego mereka, di mana saat pesan disampaikan diharapkan ada respon. Yang keempat yaitu permainan peran. Dalam terapi kelompok, situasi permainan peran dapat melibatkan para anggota lain.
Seseorang anggota kelompok memainkan peran sebagai perwakilan ego yang menjadi sumber masalah bagi anggota lainnya. Kemudian dia berbicara pada anggota tersebut. Yang kelima yaitu analisis upacara, meliputi pengenalan terhadap upacara atau ritual, hiburan dan permainan yang digunakan dalam menyusun waktu. Penyusunan waktu adalah bahan penting bagi diskusi dan pemeriksaan karena merefleksikan keputusan tentang bagaimana menjalankan transaksi dengan orang lain dan memperoleh perhatian. Dan yang terakhir yaitu analisa skenario. Kekurangan otonomi berhubungan dengan keterikatan individu pada skenario atau rencana hidup yang ditetapkan pada usia dini sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya di dunia sebagaimana terlihat dari titik yang menguntungkan menurut posisi hidupnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.